Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan HIV dengan lebih rinci. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pengenalan dasar HIV/AIDS. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS yang melemahkan kekebalan tubuh, sementara AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yaitu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Secara gamblangnya atau secara kasarnya, HIV yaitu virusnya, sementara AIDS adalah penyakitnya. Yang kedua, penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS bisa ditularkan melalui berhubungan seks beresiko atau tidak aman, kemudian transfusi darah. Yang ketiga, pengguna narkoba suntik atau drug user yang bergantian, kemudian mother to child transmission. Kemudian ada beberapa hubungan sosial yang tidak dapat menularkan HIV. Karena hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Contohnya seperti berenang, berjabat tangan, berpelukan, tinggal di rumah yang sama, tergigit nyamuk, kemudian menggunakan sendok atau piring dengan penderita HIV/AIDS. Yang ketiga, prinsip dalam penularan HIV/AIDS yang dikenal dengan istilah ACE, yaitu prinsip di mana dimungkinkan untuk terjadi penularan HIV dari satu manusia ke manusia lainnya. Yang pertama, exit. Yang dimaksudkan dengan exit adalah jalan keluar bagi cairan tubuh yang mengandung HIV dari dalam tubuh keluar tubuh. Yang selanjutnya, survive adalah cairan tubuh yang keluar harus mengandung virus HIV yang tetap bertahan ketika virus tersebut keluar. Sufficient yaitu jumlah virus yang cukup untuk menularkan atau menginkubasi ke tubuh seseorang. Enter adalah alur masuk di tubuh manusia yang memungkinkan kontak dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Jadi, ketika prinsip dalam penularan HIV ini terjadi antara sesama manusia, bisa dikatakan manusia tersebut bisa terkena virus HIV. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang Windows period atau masa jendela. Masa di mana seseorang mulai tertular HIV sampai dengan timbul antibodi HIV. Artinya, bila seseorang tertular HIV selama 12 minggu atau lebih pasca paparan HIV orang tersebut, bila diperiksa anti-HIV hasilnya akan negatif. Karena pada masa tersebut antibodi HIV belum terbentuk, tetapi sebenarnya orang tersebut sudah terinfeksi HIV dan pada masa inilah HIV sangat efektif ditularkan kepada orang lain. Tes HIV adalah cara untuk mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit dan stadium terkait HIV. Tanda awal manifestasi HIV di mana sistem kekebalan tubuh mulai melemah, tetapi tidak otomatis menunjukkan seseorang terinfeksi HIV. Perlu dicurigai infeksi HIV terutama bila penyakit sering kambuh dan sulit atau ada perilaku yang beresiko. Stadium klinis HIV menurut WHO dibagi dalam 4 stadium, yaitu yang pertama stadium 1. Biasanya belum timbul gejala dan adanya pembesaran kelenjar limfa. Stadium kedua, berat badan menurun, infeksi saluran pernafasan, herpes zoster, ulkus mulut, ruam kulit dan infeksi jamur kuku. Stadium 3, berat badan menurun drastis, diare kronis lebih dari 1 bulan, demam menetap, TB paru, dan kandidiasis dan anemia. Stadium 4, Wasting syndrome, toxoplasmosis otak, kandidiasis esophagus, herpes simplex,
sarkoma kaposici, TB ekstra paru, dan meningitis cryptococcus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan HIV/AIDS dengan prinsip ABCDE, yang mana penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A yaitu abstinence, puasa seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, B, be faithful, saling setia pada pasangan bagi yang sudah menikah. Yang ketiga, kondom, gunakan kondom bagi yang berhubungan seks beresiko. Yang D, drugs, don't drugs, jangan pakai narkoba suntik, jangan menggunakan drug user. Yang kelima, education, ajari orang sekitar kita informasi tentang HIV yang benar, atau kita bisa sendiri mencari informasi tentang HIV/AIDS di internet dan di fasilitas kesehatan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian yang menonton bisa mencermati dengan baik apa yang saya sampaikan, dan kalian bisa sharing ke teman-teman atau keluarga atau masyarakat tentang pengetahuan HIV atau informasi HIV. Terima kasih.